Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Kita memiliki berbagai jenis baptisan. Baptisan pertama yaitu baptisan air. Baptisan kedua yaitu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Kita mengenal juga dengan baptisan api, yaitu di mana karya-karya Roh Kudus bisa teraplikasikan di dalam kehidupan kita seperti api yang menyala-nyala. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah jenis baptisan yang mungkin kita belum dengar semuanya. Tetapi itu baptisan itu menjadi sebuah syarat mutlak untuk kita menjadi pengikut Kristus. Anda boleh lupa dibaptis air, Anda boleh lupa dibaptis oleh Roh Kudus. Anda mungkin tidak bisa berbahasa roh, mungkin Anda tidak memiliki tanda-tanda. Tetapi hari ini yang Anda tidak boleh lewatkan sama sekali, yaitu sebuah jenis baptisan. Mari kita baca di dalam Mazmur 119. Saya ulangi maksud saya, Anda mungkin boleh melewati baptisan air, tetapi Anda tidak boleh melewati dua jenis baptisan ini, yaitu baptisan Roh Kudus dan satu lagi jenis baptisan yang akan saya utarakan pagi hari ini. Mazmur 119. Ada 3 jenis hati untuk menerima baptisan ini. Hati yang pertama adalah hati yang rela. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Mari kita buka ayat berikutnya. Hari ini kita banyak ayat di Yeremia 4 ayat 19. Yeremia 4 ayat yang 19. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengarkan bunyi sangkakala pekik perang. Jenis hati yang kedua adalah hati yang peka. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan selanjutnya di dalam Yeremia 8 ayatnya yang ke-21. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku bergabung, kedahsyatannya telah menyergap aku. Yeremia 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh air, mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Ayat ini berbicara hati yang demikian lembutnya. Lalu baptisan apa yang dimaksud? Mungkin Anda boleh melewatkan baptisan air karena Anda mungkin dalam sebuah kondisi yang tidak mengizinkan dibaptis selam. Anda hanya diperciki oleh air. Tetapi Anda tidak bisa melewati jenis baptisan ini sebagai sebuah syarat mutlak kita menjadi orang percaya. Baptisan ini tertera di dalam Yeremia 9. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang sekiranya terbunuh. Baptisan air mata. Baptisan air mata ini adalah sebuah syarat mutlak kita untuk mengikut Kristus. Semua pengikut Kristus di seluruh dunia ini mengalami aniaya karena mereka mengikut Kristus. Siang dan malam mereka meratap, tetapi mereka juga bersukacita, beroleh bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Bayangkan, banyak ayat-ayat berbicara tentang penyangkalan diri, tentang salib, tentang penderitaan bersama-sama dengan Kristus.
Tapi ayat-ayat tersebut mulai kita singkirkan. Kita mencari ayat-ayat yang enak-enak. Masa depan yang penuh pengharapan. Pasti itu di dalam Tuhan. Kalau ikut Tuhan tidak susah. Siapa bilang ikut Tuhan kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Kata menderita bersama-sama dengan Kristus bukan arti Anda yaitu penderitaan-penderitaan yang aneh. Contoh seperti ini. Anda makan terlalu banyak, Anda sakit mah, Anda katakan menderita bersama Kristus. Itu bukan penderitaan bersama Kristus, itu salah kamu sendiri. Anda salah pilih pacar, Anda menderita. Itu bukan penderitaan bersama Kristus. Jadi jangan ada nanti orang yang sudah menikah datang kepada saya menderita bersama Kristus. Ya, kenapa? Saya punya istri yang sangat membuat saya menderita. Itulah contoh saya adalah murid Kristus. Anda salah, bukan hal seperti ini yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Tetapi menderita bersama Kristus, yaitu kita dipisahkan dari dunia ini. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita begitu heran dengan orang-orang yang banyak berhasil. Yang dapat mengumpulkan uang dengan begitu limpahnya. Kita heran dengan pesona-pesona dunia. Tetapi jikalau uang itu dikumpulkan dengan cara yang benar, tidak menipu orang, sungguh kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena nama Tuhan pun ikut dipermuliaan. Tetapi apakah kita patut berbangga ketika kita melihat kebanggaan orang yang mengumpulkan uang bukan di atas dasar firman Tuhan. Yang di atas dasar menipu orang lain. Kita ingin ikut dengan orang-orang tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Seorang penjahat pun, mereka mengumpulkan harta kekayaannya dengan bekerja. Tidak ada seorang pun yang tidak bekerja di muka bumi ini. Seorang penjahat, dia akan menggunakan strategi. Misalnya kepala begal. Dia akan menggunakan strategi. Ini keluarnya kira-kira motor metik ini kira-kira jam berapa? Yang menggunakan motor metik itu kira-kira siapa? Oh, kaum perempuan. Oh, kira-kira di tempat mana mereka menggunakan strategi. Mereka pasti juga bekerja, berpikir siang dan malam. Dan ketika kepala begal ini berhasil mengumpulkan ribuan motor, ia menjadi orang yang terkaya di kampungnya. Oh, sekeliling orang akan terkagum-kagum. Sekeliling orang akan terbangga-bangga. Tetapi bukan dengan jalan yang benar. Kita dengar berita-berita akhir-akhir ini tentang vaksin palsu. Rumahnya itu kalah. Ada kolam renang. Dan murah sekali, cuma 6M. Bangga sekali, penuh dengan mobil mewah. Pamer di Instagram, pamer di Facebook. Orang-orang tetangganya berkata, sungguh wow, ini orang yang taat beribadah. Taat yang luar biasa. Tapi terbukti, ia melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berbangga di atas dasar, di atas hasil yang kira-kira bukan dilakukan karena mengasihi Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mata kita ditipu dengan kebanggaan duniawi, harta, kekayaan. Kita begitu ditipu dengan pandangan-pandangan tersebut. Kedudukan. Kita menghormati orang karena harta seseorang. Kita menghormati orang karena kedudukan seseorang. Ini perlu kita waspadai. Karena Alkitab mencatat. Seseorang dihargai bukan karena harta dan kedudukannya. Tapi karena rasa takutnya akan Tuhan. Cintanya akan Tuhan. Para rasul dahulu bukan orang-orang yang kaya raya seperti khotbah-khotbah kemakmuran. Diceritakan bahwa para rasul itu adalah orang yang sangat mewah, yang sangat disegani. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang lari dari satu tempat ke tempat lain karena dikejar. Karena pemberitaan akan Kristus. Mereka menderita aniaya, dagingnya menderita, fisiknya menderita. Karena mengikut Kristus, tetapi rohnya bersukacita. Karena mereka begitu bangga bisa mengikuti penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Air mata mereka mengalir siang dan malam, membasahi seluruh tubuh mereka. Dan mereka dibaptis dengan sebuah baptisan kehormatan dari Tuhan. Yaitu baptisan air mata yang tidak akan dimiliki oleh siapapun juga. Mereka benar-benar seorang pengikut Kristus.
Apakah Anda dan saya pengikut Kristus yang sejati? Apakah air mata Anda membasahi untuk kerajaan Tuhan? Apakah cawan doa sudah kalian penuhi dengan air mata, dengan jeritan, dengan ratapan Anda? Kalau tiap hari Anda meratap, menjerit, aduh aku ndak punya uang, aduh aku ndak punya pacar, aduh hidup kok sengsara. Anda bukan menderita bersama Kristus, Anda menderita karena keinginan-keinginan Anda. Hari ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Seringkali ketika Tuhan berbicara pada saya lewat mimpi, lewat sebuah peristiwa antara mimpi dengan bukan. Beberapa waktu ini saya enggan sekali berbicara. Saya hanya edit-edit, saya cerita kepada para Lewi yang ada. Tapi Tuhan berbicara. Mau gak mau didengar. Ketika engkau menyampaikan kebenaranmu, tidak usah bingung orang menerima atau tidak. Karena kebenaran adalah kebenaran. Dikerjakan, tidak dikerjakan itu tetap kebenaran. Tetapi kebenaranku akan mencapai maksudnya. Walau harus meninggalkan beberapa generasi. Harus meninggalkan beberapa orang pilihan. Yang tidak mau dirinya dipilih. Tuhan, saya bergumul waktu khotbah. Karena apa? Apa yang saya dapat adalah sebuah suara kenabian. Ketika suara nabi, tidak mungkin nabi itu bekerja sendirian. Dalam tanda kutip saya nggak mengatakan saya nabi ya. Suara kenabian itu suara Tuhan. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mendapatkan tentang sekolah. Saya depresi Tuhan. Lalu saya dapat suara tentang tamborin. Suara Tuhan tentang tamborin. Laki-laki nanti saya yang ngajar tamborin Tuhan. Laki-laki saya semuanya Tuhan. Oh tidak. Dan Tuhan tegur beberapa malam yang lalu. Bukan kamu. Saya ini orang yang tidak enakan. Ketika Tuhan sudah berkata seperti itu, saya cenderung ngomong dan saya kepingin saya bantu lakukan suara Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata, suara Tuhan adalah untuk orang-orang yang terpanggil. Kamu dipanggil enggak di dalamnya? Kamu dipanggil untuk menyampaikan kebenaranku, kata Tuhan. Karena suaraku akan mengetuk 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sampai terketuk hatinya. Dan mereka berkata, yes, saya terpanggil untuk ini. Saya akan kerjakan. Saya akan betul-betul fighting untuk ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menyampaikan suara Tuhan. Kita tidak perlu tahu hasilnya. Karena suara Tuhan pasti menghasilkan sesuatu. Anda tidak perlu kepo untuk mengetahui siapa yang diberkati dengan pelayanan Anda. Anda mulai kepo-kepo. Siapa yang diberkati dengan pelayanan tamborinku? Saya cuma namborin di gereja. Tidak ada yang nanggap aku selain di gereja. Oleh karena itu, siapa yang diberkati Anda belum tahu pekerjaan Tuhan. Anda tidak perlu kepo tidak perlu cari tahu bahwa siapa yang diberkati dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi jikalau Anda melayani sungguh-sungguh, saya percaya Anda sungguh-sungguh sudah melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan akan mengalir dengan sendirinya. Seringkali kita kepo. Ketika saya mendapatkan lagu berserta not dan nada-nadanya. Berapa banyak ya? Nggak perlu peduli seperti itu. Saya bilang sama Evi nggak perlu peduli. Ada yang dengar ada yang nggak dengar. Pokoknya berkarya buat Tuhan. Berkarya dengan buat Tuhan. Hasilnya tidak perlu kita kepoin. Karena Tuhan tahu kesetiaan kita. Kita udah melakukan yang menjadi kerinduannya. Dan sudah selesai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika Anda ikut masuk menjadi murid Kristus. Anda akan menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu pasti. Karena itu tanda murid Tuhan. Selain itu, tidak ada tanda murid Tuhan.
Murid Tuhan akan menderita aniaya bersama dengan gurunya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Karena katanya, wahai betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yesus menangisinya. Anda bisa melihat berapa banyak kitab mencatat Yesus menangis. Ketika menanggung beban seluruh dunia, Yesus menangis dan tangisannya menjadi darah. Ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, Yesus menangis. Ketika ada orang yang meninggal, Yesus menangis bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus, saya tahu Tuhan mengajarkan sebuah jenis baptisan, yaitu baptisan air mata. Tubuh Tuhan Yesus dipenuhi dengan air matanya. Dan itu yang membuat ia dimuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, para rasul semua di ujung-ujung bumi ini menderita aniaya. Para gereja rumah, orang-orang yang di gereja rumah, di tempat-tempat bawah tanah, mereka berdoa. Mereka tidak bisa berdoa, mereka menderita aniaya. Berbahagialah orang-orang yang menderita aniaya karena Kristus. Puji Tuhan, karena itu membuktikan kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan berkata, aku takut menderita, engkau bukan anak Tuhan. Aku takut menderita jikalau aku menjadi orang Kristen. Aku takut tidak mendapat kerjaan. Aku takut nanti ditolak oleh lingkungan sekelilingku. Engkau bukan anak Tuhan. Dan engkau tidak berhak mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Ini ada ayat yang keras bahwa tidak mungkin orang yang ngaku-ngaku anak Tuhan yang tidak menderita bersama dengan dia. Seorang anak Tuhan memiliki DNA sorgawi, yaitu menderita bersama-sama dengan Kristus. Tapi bukan jenis penderitaan kanker, bukan menderita bersama Kristus. Kanker karena makanan, karena genetik, itu bukan menderita bersama Kristus. Kemiskinan karena kamu malas bekerja, itu bukan menderita bersama Kristus. Penderitaan yang kamu ciptain sendiri. Terus memiliki suami cerewet, itu bukan penderitaan bersama Kristus. Anda lelah berdoa karena badanmu terlalu besar, itu bukan menderita bersama Kristus. Karena kamu gak mau olahraga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi jangan suka melebay-lebaykan sebuah kondisi kehidupan. Aku menderita sengsara. Aku tiap hari menangis. Tahu gak, mama menangis tiap hari. Mama takut kalau calon suamimu atau calon istrimu tidak takut akan Tuhan. Nah, itu mungkin menderita bersama Kristus. Tapi ada seorang mama yang berdoa. Mama takut kalau calon suamimu gak kaya, harus mama gimana? Kalau calon istrimu gak kaya, mama gimana? Mama udah gak bisa kerja lagi. Hanya satu-satunya menantu yang ku andalkan. Gitu ya, sambil dia mikirin lagu satu-satunya yang ku percaya. Teman-teman, oh ini bukan menderita bersama Kristus. Air mata orang tua karena kekhawatiran. Aduh anakku, ya, anakku ini kok gak lulus-lulus sih. Itu bukan menderita bersama Kristus. Itu bukan air mata penderitaan. Aduh, aku nangis aku. Ya kan, aku kok gak bisa memiliki mobil seperti tetangga. Itu bukan menderita bersama Kristus. Menderita bersama Kristus yaitu ketika engkau menjadi saksi Kristus, engkau ditolak. Engkau sudah menderita bersama-sama dengan Tuhan. Engkau mau memilih sikap kebenaran untuk jalan yang benar. Yaitu tetapi Anda berkatnya sedikit. Atau jalan tidak benar. Tapi berkatnya begitu melimpah. Itu menderita bersama Kristus. Mari kita buka firman Tuhan kembali. Di dalam Lukas. Lukas 6 ayat ke-22. Saya bacakan. Berbahagialah kamu
jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nenek moyang orang Israel, mereka tidak percaya nabi. Mereka sering menertawakan para nabi. Mereka sering menganggap remeh para nabi. Tapi berbahagialah ketika Anda sudah menyuarakan kebenaran tetapi Anda ditolak. Ketika saya baca ini, saya bilang sama Tuhan, oke lah Tuhan. Kalau saya dapat sesuatu, saya akan bagikan. Saya nggak takut ditolak, terserah Tuhan. Mereka mau percaya nggak percaya, wah hari-hari ini adalah jam-jam terakhir kedatangan Tuhan. Tuhan, saya melihat jam, tapi di jam 3 pagi ada tertulis Tuhan Yesus akan datang. Hanya tinggal 2 jam. Tinggal 2 jam menurut waktu roh. Anda tidak percaya, suka-suka. Kalau dulu Anda tidak percaya, saya pasti akan kepikiran. Tuhan bilang, seperti para nabi. Masakan kamu tidak mau mengambil anugerah para nabi? Apa Tuhan? Anugerah para nabi itu naik kereta berapi diangkat bersama-sama dengan engkau. Tapi Tuhan berkata, penolakan demi penolakan karena suara kenabian pasti akan dialami. Itu sebagai penghargaan kau mengikut aku. Saya berpikir semalaman, ternyata benar. Anda percaya, Anda tidak percaya, suka-suka amat. Karena apa? Saya sudah menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Ketika saya dapat sesuatu, radio akan menjadi kekuatan multimedia yang kuat. Kalau Anda tidak merespon, tidak terketuk hatinya. Karena jubah ini seperti ini teman-teman. Dia melayang-layang. Ketika Anda berespon panggilan Tuhan, jubah itu perlahan tapi pasti akan menghampiri Anda. Dan Anda akan dikuatkan. Kalau Tuhan memanggil engkau, Tuhan pasti memperlengkapi engkau. Amin. Amin. Jadi saya percaya bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan lagi. Di dalam Roma 5 ayat 2 dan 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita memiliki sebuah penghormatan istimewa. Penghargaan istimewa. Menderita bersama Kristus adalah hak istimewa dari anak-anak Tuhan. Yaitu kita akan menerima kemuliaan. Kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 14. Ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Amin. Bertekun dalam iman. Dan untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus menderita banyak penganiayaan. Penganiayaan karena apa? Karena menceritakan Kristus. Karena mengikut Kristus. Karena mempublikasikan Kristus. Karena menyebarkan Injil kerajaan Tuhan. Karena melakukan yang menjadi suara Tuhan. Mungkin Anda dibully rame-rame. Coba Anda pakai Twitter, Anda pakai Instagram. Tuhan Yesus mau datang. Gitu ya, seperti itu Anda akan dibully habis-habisan. Itu menderita bersama-sama dengan
Kristus. Saya percaya ada 2 kisah seorang misionari yang dikirim dari Amerika. Mereka dikirim 2 orang suami istri dengan 3 orang anaknya. Saya lupa tepatnya namanya siapa. Tapi mereka dikirim. Dan dengar sekali dicari catatan harian istrinya. Dia mencatat bahwa ketika suara Tuhan menyuruh saya di Afrika. Ada sesuatu perasaan kosong yang luar biasa. Saya akan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dia tahu bahaya yang ada di Afrika. Dia tahu kengerian sana. Karena di situ adalah kuburan orang kulit putih. Terutama para misionari-misionari. Tetapi ia mendengarkan suara Tuhan. Bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahwa bahaya maut tidak akan mengancam engkau. Dan ia berkata kepada gereja yang mengutusnya. Doakan kami. Karena Tuhan perintahkan untuk saya pergi ke Afrika. Dan Anda mendapat hal yang sama. Doakan kami bersungguh-sungguh di Afrika. Jangan putus-putusnya di dalam doa. Sambil dia mengutip beberapa ayat. Untuk berdoa buat kami. Untuk kemajuan Injil Kerajaan Kristus di Afrika. Tahun pertama. Baik-baik. Menginjak tahun kedua. Istrinya dibunuh. Tahun ketiga, tahun keempat, anak-anaknya dibunuh. Lalu suami daripada misionaris ini yang juga misionaris. Dia memutuskan untuk pulang. Karena waktunya dia pasti akan mengantarkan nyawa di sana. Dia pulang dengan keadaan lesu, dia pulang. Pergi ke gerejanya. Gerejanya sudah tidak mengenali dia lagi karena berubah. Yang tadinya dari handsome, sekarang jadi handmade. Dia betul-betul tidak serupa lagi. Dia duduk di bangku gereja yang masih terbuat dari kayu. Dan waktu itu tertulis ibadah doa syafaat. Dia mendengarkan doa-doa syafaatnya. Isinya apa? Tuhan, berikan buat kemajuan gerejaku. Tuhan Yesus, tolong. Bangku-bangku ini perlu diperbaiki. Kirimkan donatur-donaturnya. Tuhan, cukupi kebutuhan anak cucu kami. Tuhan, ada yang mau menikah. Kamu tahu kan? Kalau orang-orang zaman dulu sampai sekarang berdoa syafaat. Terutama di ibadah-ibadah pemuda, ibadah keluarga. Kita doain satu-satu. Tuhan, saya berdoa supaya anak-anaknya Tante Lim ini mendapat jodoh yang cinta Tuhan. Oh, Tante Lim ini doa syafaat semua. Enggak ada yang salah kelihatannya. Berdoa. Lalu misionaris ini pulang lagi. Tidak ada yang tahu. Dia menjumpai ibadah itu sampai kurang lebih beberapa minggu. Sampai akhirnya minggu keempat dia sudah tidak tahan. Dia udah berdoa. Dia maju ke depan. Nggak ingat aku siapa. You siapa? Wah gitu ya. Seperti itu mungkin ditanyain. Siapa ya? Gitu ya. Dengan ekspresi-ekspresi tertentu. Dan ketika dia berbicara, dia berkata, saya tahu mengapa istri dan anak-anak saya meninggal. Karena walaupun kami menerima janji Tuhan bahwa tidak ada pedang yang dapat menyakiti kami. Tidak ada satupun yang dapat membunuh kami. Asalkan dia mengutip beberapa ayat istrinya. Engkau tidak jemu-jemu berdoa buat kami. Karena doa itu adalah seperti tali. Untuk membebaskan engkau. Kamu tahu? Ya. Untuk membebaskan orang dari bahaya maut. Dan kalian tidak pernah berdoa buat kami. Kalian hanya utus kami. Kalian tidak pernah berdoa buat kami. Isi doa syafaatnya adalah uang. Isi doa syafaatnya bangku gereja. Minta kirim donatur. Anda tidak pernah berdoa untuk kami yang di Afrika. Semuanya terkagum. Semuanya kaget. Misionaris itu pergi lagi ke Afrika. Dan dia mati di sana. Menyerahkan. Artinya gereja itu tidak pernah bertobat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Doa
membuat kita memiliki tali. Ketika Anda melihat bahaya maut di sana, doa itu menarik orang-orang percaya untuk keluar dari bahaya maut itu. Sudahkah Anda berdoa buat perkabaran Injil? Sudahkah Anda berdoa buat orang tua Anda untuk menerima lawatan Tuhan? Sudahkah Anda berdoa buat calon suami, calon istri Anda untuk menerima lawatan Tuhan? Sudahkah Anda berdoa untuk Injil bisa disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi? Jikalau Anda belum berdoa, doa Anda menjadi doa yang sangat-sangat egois. Yang setiap hari doanya adalah lindungi kami Tuhan, cukupi kami, penuhi bangku gereja, kirimkan uang untuk pembangunan. Tapi Anda kurang berdoa untuk kirimkan pekerja-pekerja. Anda kurang berdoa untuk berkata, Tuhan kirimkan kami ke ladang-ladang-Mu. Teman-teman, misionaris ini benar-benar membukukan sebuah kisah kehidupan yang luar biasa. Dia percaya dengan janji Tuhan. Anda tidak perlu takut. Tetapi ketika Tuhan mengutus Anda, ini bukan diutus secara pribadi, tapi gereja secara tubuh Kristus bertanggung jawab dengan mengutus Anda. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah Anda menderita bersama-sama dengan Tuhan sebagai syarat utama menjadi pengikut Kristus? Jam dinding dari angka 12 hampir jam 3. Satu cerita nyata lagi, kesaksian nyata lagi dari seorang ibu. Ia berdoa. Ada 3 orang ibu. Ya, 3 orang ibu. Dia berdoa buat anaknya. Anaknya ini sudah benar-benar cinta mati. Cinta mati sama pasangannya. Mereka belum menikah. Tapi ini benar-benar ibunya dapat bahwa pasangan ini benar-benar akan membuat kehancuran. Sangat cantik. Sangat cantik. Seperti model. 3 orang ini kebetulan punya kasus yang sama. Seperti model. Akhirnya apa? Ulang tahun minta dibeliin baju 2 juta. Minta dianterin. Minta dijemput. Ya wajar lah. Kalau itu wajar gitu ya. Tapi ada yang begitu permintaan yang gak wajar. Akhirnya ibu ini berdoa selama 3 minggu. Dan herannya 3 orang ini kesaksian yang sama. 3 minggu berturut-turut. Minta pernyataan Tuhan. Jikalau benar dari Tuhan, lanjutkan. Jikalau bukan dari Tuhan, Tuhan yang mengaturkan. Ajaib. Tepat 3 minggu dia selesai berdoa. Perempuan ini pergi dengan laki-laki lain. Mungkin kita gak bisa ngerti cara kerja Tuhan. Bagi orang yang didoain ini, ngapain sih kamu doain seperti itu? Aku kehilangan kesempatan untuk menikahi seorang model. Tapi bagi Tuhan, doa itu seperti tali yang sanggup menghindarkan kau dari mara bahaya. Ibunya memegang kendali atas anaknya. Dia bangkit. Dia memegang kendali doa. Dia memakai tali doa. Dia lewatkan anaknya dari pencobaan yang akan menghancurkan kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda berdoa? Sudahkah Anda berdoa kalau Anda masuk ubaya? Saya gak berdoa waktu itu. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Amin. Sudahkah Anda berdoa waktu kerja? Belum. Doa sanggup menghindarkan engkau dari bahaya. Ketika engkau berdoa untuk dirimu minta dijagai Tuhan. Tali kekang itu dijagai apa? Tuhan. Itu yang menghindarkan kita dari semua mara bahaya yang ada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jangan merengek. Iblis paling suka kita merengek. Mari kita berdoa. Mari kita meratap tangis. Sehingga cawan kita penuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gak main-main. Gak main-main. Kamu harus andalkan Tuhan untuk setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Amin.
Pernahkah engkau menolak yang kelihatannya baik? Pernahkah Anda menolak yang kelihatannya baik, tawaran pekerjaan yang kelihatannya baik? Money game itu tahu nggak sih? Kamu cuma cari anggota, produk kagak jelas, tapi hasilnya gede dan cepat. Teman-teman saya kaya raya dari sana. Dia bilang, saya kaya, nggak mau ikut ta. Saya coba bilang, tawaran kekayaanmu tidak akan menggoncangkan hati saya. Karena apa? Karena saya tahu itu salah. Saya tidak mau mengambil dari sesuatu yang salah. Karena ketika saya mengambil sesuatu yang salah, saya membuat Tuhan saya berduka cita. Dan ketika Tuhan saya berduka cita, bagaimana saya bisa bersuka cita atas duka cita Tuhan atas diri saya? Ketika kita ditawari segala sesuatu, berdoalah terlebih dahulu. Supaya engkau dilewatkan dari semua mara bahaya. Enggak semua money game memang. Tapi ada yang money game. Ketika Anda memilih untuk berkata tidak, surga bersuka cita. Air matamu mungkin membasahimu. Engkau tahu. Mungkin Anda sangat pede. Saya tahu Tuhan. Kalau saya di bidang money game karena kepandaian saya berbicara, pasti orang akan mengambil produk saya semua. Tapi saya tidak mau. Karena saya mencintaimu Tuhan. Air matamu membasahi dirimu. Itulah baptisan air mata. Ketika Anda disuruh orang, ini gampang kok usaha ini. Caranya gimana? Gelapin ini deh. Kamu ekspor impor. Pura-pura aja, tulis aja. Misalnya kamu ekspor bawang, tulis aja ini ekspor kain bekas. Padahal bawang. Oh, nilainya akan gede, luar biasa. Tapi kamu tolak itu. Aniaya. Kamu teraniaya. Mungkin kamu dibully sama teman-temanmu. Kamu menderita aniaya. Tapi Yesus menghargaimu. Air matamu membasahi seluruh tubuhmu. Dan itu membaptis engkau. Karena Tuhan berkata, kamu lulus dengan hasil usahamu. Kamu tidak mengikut dunia. Kamu memuliakan namaku. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1. Dari Petrus Yesus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Artinya apa? Kita orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Mari, ini penting sekali. Kita buka Wahyu 1 ayat ke-9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan. Menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Dan oleh karena firman Allah kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Sekali lagi dikatakan saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dalam kerajaan Allah. Dalam ketekunan. Sudahkah Anda hidup di dalam ketekunan? Sudahkah Anda menderita bersama-sama dengan Kristus? Roma 8. Ayat yang 17. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita. Kalian bisa melihat ayat saya yang kuning-kuning ini dan merah-merah ini menderita. Menderita bersama Kristus. Ada sukacita yang diberikan. Sikap orang yang menderita bersama Kristus adalah sukacita. Ini yang kontradiktif. Rasul Paulus di penjara. Kok bersukacita?
Karena mereka sudah melepaskan apa yang ada di dunia ini. Mata mereka tertuju kepada Kristus. Banyak orang yang menderita, aniaya, tetapi gak pernah bahagia. Saya lihat orang-orang di gereja-gereja rumah China, wajahnya penuh bahagia, encim-encim. Semuanya yang pakai pakaian yang ala-ala China seperti itu. Dan saya mau kasih tahu. Luar biasa. Mereka bersuka cita, wajah-wajah bahagia. Mereka menderita aniaya loh. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan pikiran mereka akan dunia. Banyak orang yang gak bahagia mengikut Tuhan. Banyak orang yang gak bahagia memikul salib. Karena pikirannya masih pikiran dunia. Pikirannya masih materi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda dibaptis oleh air mata? Kalau Anda tidak pernah dibaptis oleh air mata, Anda tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Air mata artinya apa? Air mata adalah menderita bersama Kristus. Ada orang yang memang karena sakit tertentu gak bisa keluar air mata. Tapi itu bukan maksud saya. Maksudnya adalah benar-benar menderita bersama Kristus. Menderita penolakan. Menderita tawaran-tawaran yang menyenangkan daging. Tapi ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita akan berbahagia. Amin. Amin. Siapa yang mau hidup di dalam Kristus? Angkat tangan. Siapa yang mau dibaptis oleh air mata? Angkat tangan. Kalau khotbah-khotbah kemakmuran akan berkata seperti, Anda berani nolak, Tuhan akan kirimkan 100 kali lipat ganda. Belum tentu seperti itu. Bisa ada yang seperti itu. Ada yang gak seperti itu. Kita sering kali ditawari Injil yang lain. Ketika saya menolak. Tidak ikut money game itu. Tuhan berikan saya 1000 kali lipat ganda ada sukacita. Itu tidak ayat firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu loh. Teman-teman. Ketika ada menolak. Mungkin Anda yang gak dapat apa-apa. Tapi Anda dapat kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Anda menolak, tapi Anda dapat syukur. Itu kasih karunia Tuhan. Mengerti maksudnya? Jangan pernah menuntut Tuhan. Tapi kalau aku menolak money game, Tuhan pasti kirimkan saya money. Tidak seperti itu. Itu Injil yang setengah. Belum Injil yang seluruhnya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Dibaptis oleh air mata tidak mudah. Dibaptis oleh air mata adalah sebuah kehormatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan lembutkan hati kita. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal di dalam Kristus Yesus menunggu kita di sorga. Ada bagian kita di sorga. Tetapi jikalau Anda lebih mencintai dunia ini, bagaimana bagian sorga itu bisa ada di dalam hidup Anda? Seorang yang lebih mencintai dunia ini tidak layak. Hidup di dunia cuma sementara. Tapi percayalah akan penjagaan Tuhan selama engkau di dunia. Mari bangkit bersama-sama. Mari kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan semua yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Biarkan kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita juga.